teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang materi elastisitas. Baik, kita mulai saja. Nah, baik teman-teman, suatu benda itu dikatakan memiliki sifat elastis jika kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Nah, artinya teman-teman, ketika benda diberikan sebuah gaya, ditarik misalnya, kemudian benda mengalami pertamaan panjang, lalu dilepaskan, maka benda itu akan kembali ke bentuk awalnya. Begitu teman-teman. Lalu kalau misalkan yang kedua, ketika benda itu ditarik lalu dilepaskan, kemudian dia tidak lagi kembali ke bentuk awalnya, maka saat keadaan seperti itu dikatakan keadaannya adalah plastis. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, kemudian kita akan membahas di sini tentang yang namanya apa itu tegangan, apa itu regangan, dan modulus elastis. Yang pertama adalah tentang tegangan. Oke, baik teman-teman. Saya kira kita sudah sering mendengar kata tegangan ini, ya. Jadi ketika suatu benda atau katakan misalkan tali ya atau karet gitu ya, ketika misalkan tali itu atau karet itu semakin menegang, coba kita perhatikan, maka sudah pasti di situ bahwasanya luas penampang dari tali itu atau karet itu akan semakin kecil. Ya, berarti kalau tegangannya semakin besar ya atau semakin menegang keadaan benda itu, maka luas penampangnya itu akan semakin kecil. Begitu teman-teman ya. Nah, sehingga apa? Sehingga gaya yang diberikan itu juga akan semakin besar. Jadi kalau tegangannya besar ya atau gaya yang diberikan kepada benda itu besar, maka tegangannya besar. Artinya apa? Tegangan berbanding lurus dengan gaya, kemudian dan tegangan itu berbanding terbalik dengan yang namanya luas penampang. Oke. Jadi secara matematis didefinisikan ya bahwasanya tegangan itu hasil bagi dari gaya dengan luas penampang. Jadi ini secara matematis. Oke. Nah, satuannya ini adalah, nah gaya itu satuannya Newton, kemudian luas penampang itu satuannya adalah meter kuadrat. Sehingga satuan tegangan ini adalah Newton per meter kuadrat ya. Atau Newton meter pangkat minus 2. Oke teman-teman. Jadi ini satuannya ini mirip seperti satuan dari tekanan ya. Nah, kemudian kita masuk ke regangan. Jadi kalau regangan itu ya secara matematis ya bisa dikatakan bahwasanya ini perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awalnya, gitu ya. Oke. Oh ya teman-teman, ini kalau teman-teman ini apa namanya? Ini dibaca, kalau dibaca ini adalah sigma ya. Kemudian di sini ada regangan, tadi sudah kita katakan bahwasanya boleh dikatakan sebagai perbandingan ya antara pertambahan panjang ya dengan panjang awal. Oke? Atau panjang mula-mula. Kemudian apa modulus elastis? Jadi modulus elastis ini juga boleh dikatakan sebagai modulus Young ya, atau boleh dikenal dengan, kalau bahasa kita sehari-hari, adalah kekuatan suatu bahan. Oke, jadi modulus elastis ini ya, itu perbandingan antara tegangan dengan regangan, begitu teman-teman ya. Oke, jadi modulus elastis itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Oke. Nah, tadi ini tegangan sigma, kemudian inilah regangan E, kan gitu. Nah, secara matematis bisa tertulis seperti ini ya. Oke, F per A dibagi dengan delta L per L. Oke, boleh dikali silang menjadi modulus elastis itu sama dengan gaya dengan panjang awal dibagi dengan luas dikali dengan perubahan panjangnya. Oke teman-teman. Nah, jadi tadi untuk
regangan tadi dia tidak memiliki satuan ya teman-teman ya, karena ini satuan panjang sama-sama dengan satuan panjang ya. Jadi kalau secara matematis satuannya bisa habis dibagi ya, maka satuan modulus Young itu sama dengan satuan dari regangan, begitu ya. Oke. Sama dengan satuan tegangan. Oke. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada grafik tegangan terhadap regangan. Oke teman-teman, cara membacanya itu seperti ini teman-teman. Jadi dari titik O ke titik A, ya ini grafiknya ya. Oke, dari titik O ke titik A. Nah, saat di sini dikatakan bahwasanya benda itu memiliki sifat elastis ya, elastis sempurna begitu. Apa maksudnya elastis sempurna? Kalau dikatakan elastis sempurna berarti kalau misalkan panjang awalnya 20 cm lalu ditarik dengan panjang tertentu sampai bertambah panjang tertentu kemudian dilepas, maka dia akan kembali ke panjang awalnya seperti yang tadi dicontohkan 20 cm begitu teman-teman ya. Kemudian sampai ke titik B ya, ini juga masih dikatakan elastis ya. Oke. Tapi dia sudah mencapai batas maksimum untuk elastis sempurna, tapi masih dikatakan elastis. Artinya apa? Ketika misalkan dia ditarik panjang awalnya 20 cm, ditarik hingga panjangnya misalkan 30 cm, lalu dilepas, contohnya dilepas, kemudian panjangnya ketika dia sudah dilepas, panjangnya tidak lagi 20 cm, bisa aja menjadi 21 atau 20, gitu ya, atau 22. Nah, dia jadi panjang awalnya itu tidak lagi seperti semula ketika sudah dilepaskan sebuah gaya tadi, tapi masih dikatakan sebagai elastis. Nah, kemudian kalau sampai ke titik C dan ke titik D ya teman-teman ya. Nah, saat disinilah dikatakan bahwasanya ya benda itu sudah sampai ke batas plastis ya. Artinya apa? Ketika dia ditarik dengan gaya tertentu, maka benda itu tidak akan lagi kembali ke bentuk awalnya ya. Contohnya tadi panjang awal 20 ditarik sampai ke 30 lalu dilepas, nah dia tidak bergeser lagi di rangka 30 itu. Nah, itu dia, itu pada saat seperti itu dikatakan plastis begitu ya. Nah, lalu sampai ke titik E itu adalah titik patah. Nah, tadi titik batas plastis sudah dibahas ya. Nah, saat dia mencapai titik plastis lalu kemudian dia ditarik terus, maka sampai di titik tertentu maka kekuatan bahannya itu sudah mencapai maksimum. Nah, saat seperti itu dia maka diberikan gaya lagi, benda itu akan menjadi patah begitu atau putus ya. Nah, itu dikatakan titik patah. Oke teman-teman. Nah, ini dia grafik tegangan terhadap regangan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita pahami dulu tentang yang namanya hukum Ohm. Oke, coba teman-teman pahami dulu atau amati dulu animasi dari sistem ini. Nah, kita pahami, coba kita lihat teman-teman ya, ini keadaan setimbang. Nah, kemudian tadi diberikan gaya sedikit, ditarik ya, kemudian benda ini mulai bergerak naik turun seperti ini teman-teman. Oke, nah coba kita lihat di sini. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan benda ini menjadi naik turun seperti itu? Ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika benda itu ditarik dengan gaya sebesar F di sini, ya ditarik dengan gaya sebesar F, maka pegas ini juga akan menarik ya atau memberikan perlawanan sebesar gaya yang diberikan tadi. Berarti berlaku yang namanya hukum ketiga Newton ya, aksi reaksi ya. Jadi ketika gaya itu diberikan sebesar F atau berat benda ini
ya, sebesar F, maka pegas akan memberikan gaya yang arahnya berlawanan. Ya, dia akan berusaha, pegas ini akan berusaha menarik kembali. Ya, menarik kembali dia. Oke. Nah, jadi gaya yang dilakukan pegas itulah nanti yang dikatakan sebagai gaya pemulih. Ya. Kalau aksi reaksi kan hukum ketiga itu kan V aksi, F aksi, ya, sama dengan min F reaksi. Ya, jadi berapakah besarnya ini, ya? Oke, besarnya ini adalah ya tergantung dari seberapa besar gaya yang diberikan sehingga benda ini mengalami sebuah simpangan begitu. Jadi secara matematis dapat ditulis bahwasanya gaya pegas atau gaya pemulih itu adalah F sama dengan min K dikali delta Y. Oke. Nah, tanda minus ini menyatakan bahwasanya arah gaya yang diberikan pegas ini selalu melawan daripada arah gaya dari benda itu sendiri atau dari gaya yang kita berikan begitu. Oke, nah Y ini ada buku juga menulis X kan gitu ya. Nah itu sebenarnya sama aja teman-teman. Ini tertulis Y karena simpangannya ini atau benda ini bergerak pada sumbu Y. Kalau ada nanti yang menulis X berarti benda itu bergerak ya terhadap sumbu X, itu maksudnya teman-teman ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Oke. Nah, kemudian di sini ada energi potensial. Kalau di sini adalah gaya pemulihnya atau gaya pegas, maka ini adalah energi potensial dari pegas itu sebesar setengah KY kuadrat. Oke. Dan nanti ada video khusus nanti untuk membahas tentang energi potensial ini. Oke, teman-teman. Oke, ini tadi keterangannya ya. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis, maka pertambahan panjang pegas itu berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya, seperti yang tadi itu ya teman-teman ya. Berikutnya, pegas itu dapat disusun seperti susunan seri dan susunan paralel atau gabungan. Oke, tapi di sini gabungan itu sebenarnya akan bisa kita pahami kalau kita paham dengan yang namanya seri dan paralel. Oke teman-teman, maka kita lihat untuk susunan seri. Jadi seri, kalau pegas itu disusun secara seri ya, bentuknya itu seperti ini. Karena kalau pegas disusun secara seri ya, tujuannya adalah untuk memperkecil daripada konstanta pegas ini. Jadi yang dua ini bisa diganti ya. Cara menggantinya bagaimana? Perhitungan secara matematis. Perhitungan secara matematis menjadi seperti ini ya, bilangan pecahan ya. 1/KS sama dengan sigma 1/K1 tambah K2 sampai seterusnya. Ya. 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 tambah 1/Kn gitu ya, dan seterusnya, itu maksudnya. Oke teman-teman. Oke, konstanta pegas akan semakin kecil. Nah, bagaimana dengan misalkan susunan paralel? Jadi kalau susunan paralel bentuknya seperti ini ya, disusun ke samping begitu ya. Nah, kemudian kalau pegas itu disusun secara paralel, maka konstanta pegasnya makin besar gitu ya. Secara matematis dapat dihitung seperti ini ya. Oke. Nah, konstanta pegas semakin besar. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya materi untuk elastisitas. Sebenarnya masih ada lagi sambungannya ini ya, terkait dengan yang namanya gerak harmonik, tapi itu nanti di video selanjutnya saja supaya tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan boleh teman-teman tuliskan di kolom komentarnya ya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bisa kita diskusikan bersama. Baik teman-teman, sekian video materi ini. Saya sudahi sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk itu, teman-teman boleh berbagi dengan teman yang lainnya
karena berbagi itu adalah indah. Akhir kata saya ucapkan, tetap semangat, berlatih, dan terus berlatih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.